Wa idza amartaha ata'atka, dan kalau kamu perintahkan dia maka dia akan taat. Catatannya, taat pada suami dan kepada siapapun juga itu ada catatannya, ya, dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memerintahkan kemaksiatan tidak perlu ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kerangka maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Jadi itu koridornya, ya. Sehingga kalau kita mengatakan ini sebenarnya ada tuntunan muslimah bergaul, ya, tuntunan muslimah bergaul, tapi kita kali ini maksudnya ke hijab les, ya, berarti kita langsung skip yang bergaulnya, kita masuk ke tuntunan muslimah berhias dan berpakaian. Kok nggak berhias saja? Ya, karena ternyata pakaian termasuk bagian dari perhiasan. Dalam surat Al-A'raf Rasulullah SAW itu menyebutkan, ya, bahwasanya pakaian itu salah satu bentuk perhiasan. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf, Rasul menjelaskan surat Al-A'raf itu gamblang, ya, secara eksplisit. Tapi kalau Allah menggambarkannya dalam surat Al-A'raf itu bahkan ditegur, wahai Bani Adam, wahai anak-anak Adam, ya, sesungguhnya kami sudah menurunkan pakaian, yaitu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian untuk perhiasan, ya. Jadi menutup seluruh badan. Kalau kita lihat sebelum kita bicara surat Al-A'raf, kita lihat surat An-Nur ayat 31. Mungkin para muslimah sudah hafal karena sudah pakai kerudung. Surat An-Nur ini dalil tentang kerudung. Jadi kerudung yang diperintahkan untuk dipakai muslimah adalah yang menutupi seluruh tubuh. Lebih rapat, lebih bagus, lebih rapat, lebih cakep. Tapi kalau kita mengatakan saya kayaknya nggak sanggup rapat-rapat, ada batas maksimal yang boleh terlihat. Itu surat An-Nur ayat 31. Batas maksimal yang boleh terlihat hanya wajah dengan tangan sampai pergelangan. Batas maksimal, artinya nggak boleh lagi maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Hanya wajah dan tangan sampai pergelangan. Ini kalau saya lebih dari pergelangan karena di sini muslimah. Tapi kalau lagi umrah misalnya atau lagi di luar misalnya nyopir mobil sendiri ini nggak mungkin kelihatan begini keluar. Ya, jadi memang ini tutup sampai sini. Nah, selebihnya aurat. Ada satu perbedaan pendapat ulama di telapak kaki. Ulama sebagian mengatakan telapak kaki bukan aurat, sebagian lain mengatakan aurat. Telapak, ya. Kalau atasnya punggung kaki sepakat aurat. Masalahnya kan nggak ada kaos kaki jual atas tutup bawah buka, ya. Jadi dipakai semua akhirnya. Nah, jadi itu satu gambaran. Ternyata yang namanya aurat wanita itu semakin tertutup semakin bagus. Kalau ada yang mengatakan saya ingin punya fleksibilitas untuk bekerja, oke, ada batasannya. Batasan maksimal yang boleh terlihat hanya wajah dan, ya, hanya wajah dan tangan sampai pergelangan. Itu surat Al-Ahzab ayat 59 menggambarkan kalau istri-istri Nabi dengan wanita muslimah di masa Rasul dulu itu diperintahkan untuk menutup dengan jilbab. Ada nggak yang pakai jilbab di sini? Ternyata kita masuknya bukan jilbab, kita masuknya khimar tadi, surat An-Nur ayat 31. Karena kalau jilbab itu yang kayaknya dari ujung kepala sampai ke kaki, ya, itu jilbab baru namanya disebut. Kalau Indonesia paling pakainya setengah jilbab kita, karena setengah panjang gitu, ya, setengah aja. Kalau yang orang Arab biasanya pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi itu juga orang Arab zaman dulu. Zaman sekarang orang Arab nggak ada pakai kerudung. Sekarang Arab sudah masuk ke dalam era jahiliyah. Makanya kalau Arab sudah masuk ke dalam era jahiliyah, hadis-hadis tentang akhir zaman itu sahih semua. Arab sudah kembali ke jahiliyah, maka kita akan lihat Asqalan kalah, Tel Aviv kalah. Jadi mungkin sudah dekat. Barulah sesudah itu keluar Dajjal. Dajjalnya keluar, itu yang kita khawatirkan, ya. Kalau udah Dajjal keluar, maka Allah akan menampakkan Imam Mahdi. Sekarang udah ada, tapi umurnya mungkin belum sampai waktunya dia keluar, karena umur keluarnya itu sekitar 40 tahun ke atas. Berarti sekarang mungkin dia masih pemuda, ya, lebih kurang dari itu. Sesudah Imam Mahdi keluar, nanti dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam, diturunkan di Masjid Menara Putih di Suriah. Itu hadis-hadis tentang kiamat sahih semua. Berarti kita ada dekat dong. Wallahu a'lam, udah dekat atau tidak, ya. Makanya tak hidup melihat perkembangan Palestina. Saya baru lihat tuh tadi di jalan. Ternyata katanya hari ini ya, hari hijau, hari pakai solidaritas Palestina, World Green katanya, ya, pada pakai hijau. Saya nggak sadar nih, saya bukan karena ngelihat terus pakai hijau. Pada rumah nggak ada yang kebetulan, tidak ada
yang kebetulan di dunia ini, tapi takdirnya seperti itu. Ya, baru sadar ternyata saya pakai hijau. Ya, karena solidaritas dunia mengatakan hari ini hari Palestina, hari Human Rights. Ya. Nah, surat Al-A'raf ayat 26 para muslimah bisa lihat ternyata di sana dalam ajaran Islam. Kalau kita tanya Islam itu dibawa oleh siapa? Kalau ada yang mengatakan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nggak salah. Tapi sebenarnya sudah dibawa dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Semua syariat yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya bawa syariat Islam. Tapi deklarasi nama baru di Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita lihat ketika disebut ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ya, jadi memang surat Al-A'raf ayat 26 Allah nggak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tidak, tapi ya Bani Adam. Berarti yang disuruh pakai baju bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang yang mengatakan saya muslim. Ternyata syariat pakai baju udah dari sejak zaman Nabi Adam. Makanya ketika Nabi Adam digoda oleh iblis di surga untuk, kalau iblis digodanya apa? Untuk deketin pohon khuldi gitu ya. Kalau Allah mengatakan jangan dekati pohon itu, kalau dekati kamu tergoda bisikan syaitan. Tapi ternyata bisikan iblis betapa kuat. Nabi Adam dengan Siti Hawa mendekati, dan begitu mendekat apa yang terjadi? Iya, makanya ternyata fakasyafat anhuma sawatuhuma. Ya, jadi fatafiqu alaihima min waraqil jannah. Jadi memang ternyata begitu deketin pohon itu tersingkaplah auratnya. Jadi ibarat kata dekat-dekat dengan pohon itu membuat aurat kita ternampak. Ya, sebenarnya pohon itu hanya sebuah simbol buat kita bahwasanya larangan-larangan Allah itu banyak, nggak cuma sekedar pohon. Akan tetapi kalau kita dekati larangan Allah, boleh jadi kita jadi hilang malu. Itu yang maksudnya ternampak aurat. Hilang malu sama sekali. Bahkan nggak pakai kerudung, nggak pakai baju aja. Kalau di Pantai Kuta itu udah banyak yang nggak pakai baju gitu ya. Itu dahsyatnya. Dan mereka hilang malu. Dan juga kalau kita lihat perintahnya ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, qad anzalna ilaikum libasan. Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Berarti harus dipakai. Libasan untuk apa fungsi pakaian? Yuwari sawatikum, untuk nutupin aurat. Fungsi pertama pakaian untuk menutup aurat. Warisya, dan untuk perhiasan. Jadi fungsi pakaian dua. Pertama nutup aurat, yang kedua perhiasan. Kalau kita perempuan rata-rata beli pakaian karena memang pengen beli untuk perhiasan. Ya, cari yang warnanya apa? Aduh, saya belum punya baju merah, saya beli baju merah. Saya pengen punya yang warnanya hijau karena saya punya kerudung hijau, kita beli baju hijau. Rata-rata jarang yang fokusnya ke nutup aurat. Kadang pas udah dibeli baru sadar, astagfirullah ketat banget. Nah, baru sadar. Gimana pakainya nih? Atau pas udah dibeli dipakai, ya tipis nerawang, baru sadar sampai rumah. Karena sebenarnya udah dari toko harusnya kita terawang tuh. Ini kerudung tipis nggak? Nih baju kayak lepet nggak kalau kita pakai gitu ya. Jadi harusnya sudah di toko itu ya. Cuman sekarang kan kadang-kadang kita belanja juga nggak ke toko. Belanja dari atas kasur. Karena online ya. Salah satu ciri kiamat juga diantaranya adalah pasar masuk rumah. Dulu saya baca hadis itu bingung. Kok salah satu ciri kiamat pasar masuk rumah? Sekarang baru sadar begitu pandemi. Pasar ada di rumah, kita pada belanja dari rumah kan? Pasar masuk rumah. Kita di atas kasur saja bisa belanja gitu ya. Jadi ternyata fungsi pakaian ada dua kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26. Pertama tutup aurat, kedua untuk perhiasan. Jadi karena kita strateginya cuma yang untuk perhiasan. Ya, punya kerudung hijau, cari baju hijau biar matching gitu ya. Kita kadang lupa lihat bentuknya. Ada juga udah seneng banget nih, lihat senang sekali di online dibeli. Sampai rumah nggak bisa dipakai buat wudhu. Tangannya kesempitan. Jadi kalau mau wudhu susah. Ya susah kalau mau wudhu, jadi terpaksa buka baju. Nah itu kan repot. Jadi memang ini penting, pada akhirnya kita lihat fungsi pakaian pertama untuk menutup aurat, yang kedua adalah untuk perhiasan. Itu surat Al-A'raf ayat 26. Jadi kalau kita lihat yuwari sawatikum warisya, menutup aurat juga dan untuk perhiasan, maka walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang terbaik. Orang suka salah paham, apa sih pakaian takwa? Bukan baju koko ya. Pakaian takwa itu ketakwaan yang dipakai. Artinya ketakwaan yang dijadikan perhiasan. Jadi kalau mau pakai baju juga lihat, ini kira-kira mencerminkan ketakwaan nggak? Kita mau dandan kayak apa aja juga kita lihat, kira-kira mencerminkan ketakwaan nggak? Kalau memang mencerminkan ketakwaan kita, jangan begitu kita pakai baju, aduh
Kok jadi nggak kayak muslimah ya? Nah, hati-hati ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya, itulah yang diharapkan Allah agar kita bisa mengambil tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini untuk apa? Agar kita mengingat la'allakum yatadzakkarun, agar selalu ingat bahwasanya Allah Maha melihat ya. Nah, kemudian kita lihat juga kalau kita bicara tentang pakaian itu sudah ada dari zaman Nabi Adam menjadi syariat ya. Makanya nggak akan ada satu kaum yang adat istiadatnya atau budayanya telanjang, nggak ada itu. Karena kalau kita bicara Nabi Adam, dia kan ibu bapaknya manusia, dan dalam satu waktu yang sama Nabi dan Rasul, nggak pernah ada syariat telanjang. Jadi nggak boleh kalau ada yang mengatakan kita pertahankan budayanya telanjang, enggak. Ini pasti sudah kemasukan pemikiran atau penjajah waktu itu yang datang. Bahkan ibu-ibu kalau tahu Irian itu bahasa Arab. Irian itu bahasa Arab. Apa artinya Orian? Telanjang. Irian itu telanjang. Itu bahasa Arab. Jadi ternyata pernah ada mungkin misionaris atau apa masuk ke Irian, membuat mereka tidak berbudaya agar telanjang, cuma pakai koteka. Ya gitu nggak bisa dilestarikan. Mohon maaf, harusnya diajarin pakai baju. Ya itu bukan budaya asli itu. Itu budaya asli kita adalah pakai baju. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi jilbab, kerudung syar'i menutup seluruh tubuh. Maksimal terlihat boleh hanya wajah dengan tangan sampai pergelangan, maksimal terlihat. Yang kedua, tidak tabarruj, bersolek. Aduh, kita kan lagi beauty class ya, harus difahami dulu. Ketika ayat mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, yang enggak boleh itu tabarruj ala jahiliyah. Kalau tabarruj Islamiyah boleh. Tabarruj jahiliyah yang seperti apa? Yang auratnya dibuka, pakai kerudung tapi nampak sedikit rambutnya, poninya, dikontek, disanggul, nah misalnya begitu ya. Itu yang ala jahiliyah, karena zaman jahiliyah memang orang juga tutup-tutup tapi nampak auratnya. Jadi tertutup-tutup, yang lehernya nampak, nanti yang telinganya nampak, ya tertutup tapi terbuka. Nah jadi begitu Islam datang diajarkan untuk tertutup benar. Sampai Rasul mengatakan ada sinfan, ada dua jenis manusia yang belum ada di masaku, tapi akan ada ketika nanti di akhir zaman. Manusia yang bawa cemeti, cambuk kemana-mana untuk mencambuk manusia, padahal fungsi cambuk untuk mencambuk hewan. Yang kedua adalah wanita yang telanjang, kasiyatun ariyat, pakai baju tapi telanjang. Gimana sih pakai baju tapi telanjang? Tipis, nerawang, atau berbentuk siluet, atau kainnya bolong-bolong dan nggak dilapis. Kita sangat suka dengan kain yang bolong-bolong itu, kebaya. Ya, brokat suka banget. Tapi kalau mau pakai brokat dilapis. Kalau dilapis dengan kain nggak masalah, ya. Tapi kan banyak aslinya kan. Nenek moyang kita orang apa? Bukan orang pelaut ya. Nenek moyang kita orang Hindu-Buddha. Orang Hindu-Buddha yang memang nggak ada syariatnya untuk nutup aurat. Jadi wajar mereka pakai kain brokat yang nggak dilapis. Nah kita muslimah, kita kalau mau pakai brokat boleh dilapis. Yang tipis-tipis dilapis, nggak apa-apa ya. Jadi memang ada aturannya, ada koridornya. Jadi nggak saklek kemudian brokat haram, nggak gitu. Kain brokat mau dipakai silakan, tapi dilapis ya. Jangan juga kadang lucu ya, kerudungnya dipakai, kain brokatnya nggak dilapis. Jadi kita ada sedih juga. Yang dilapis cuma bagian depan, bagian dalam, tangannya kelihatan kulitnya. Aduh ya Allah, ini rata-rata fenomena yang seperti ini adanya di ibadah utama kita. Apa ibadah utamanya perempuan? Akad nikah gitu ya. Mau menikah tapi akhirnya menampakkan auratnya. Bahkan nggak sedikit yang sudah muhajjibat, yang sudah berhijab, berkerudung, begitu nikah dibuka. Ya ini kan momentum sekali seumur hidup. Ya memang ibadah sekali seumur hidup, semoga itu. Tapi sekali-sekalinya kita masih jangan sampai. Jadi memang betul-betul dijaga banget untuk tidak melanggar aturan syariat. Dan memang harus ada omongan panjang dengan keluarga, karena kalau baru ngobrolnya pas mau nikah susah gitu ya. Jadi memang penting sekali untuk apa? Tidak tabarruj. Apa sih arti kata tabarruj? Baroja, burujan, dari kata al-buruj. Ada kan surat al-buruj. Dia seperti menara tinggi. Al-buruj itu menara yang tinggi. Ya, jadinya burjul khalifah, menara tower yang tinggi di sana di Abu Dhabi ya. Ya, jadinya di Dubai Burjul Khalifah. Nah, ketika disebut buruj itu pengen tampil dan kelihatan beda sendiri, maksudnya gitu kalau tabarruj. Jadi supaya semua mata menengok ke dia, itu yang namanya tabarruj. Ya, jadi makanya kalau kita pengen tabarruj tapi sama-sama mahram, namanya bukan tabarruj. Di depan mahram.
Nah, kita perlu tahu definisi mahram. Arti mahram adalah orang yang haram dinikahi. Mau itu bapak kandung, adik kandung, paman kandung, kakek kandung, gitu ya. Pokoknya yang kandung, anak kandung, ya, yang lawan jenis itu mahram. Wanita muslimah kata Imam Syafi'i mahram. Kita kan nggak mungkin nikah. Perempuan, sama-sama perempuan itu juga mahram. Artinya kalau kita berdandan di depan mahram nengok nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Dan itu bukan tabarruj. Tabarruj ala jahiliyah ini kalau yang lihat kita bukan mahram laki-laki, berarti laki-laki yang tidak boleh kita nikahi. Mahram itu orang yang tidak halal dinikahi, orang yang haram dinikahi, gitu ya. Nah, ada yang nengok, nah itu yang repot. Ada bapak-bapak ini suami istri. Si bapak negur istrinya karena pagi-pagi udah cantik. Tegurannya apa? Ibu mau kemana sih bu? Kok udah dandan? Itu harusnya istrinya tersinggung. Berarti di rumah dia nggak pernah dandan. Ibu mau kemana sih pagi-pagi udah dandan? Wah, berarti harusnya pertanyaan istrinya, emang saya nggak pernah dandan di rumah, harusnya gitu ya. Tapi ini malah jujur banget, mau keluar pak arisan gitu ya. Jadinya memang ternyata kalau di rumah pakai daster butut, bolong, adem, tapi di luar dandan cantik. Nah, pentingnya kita ikut beauty class ini agar mahram-mahram kita senang. Ya, jadi agar mahram-mahram kita betah di rumah dan tidak betah di luar dan betah di kantor, itu bahaya. Apalagi kalau ketemu di kantor, wah, yang duduk di meja sebelah sekretarisnya cantik, ya dandannya all out, ya istrinya nggak bisa dandan, repot ya. Makanya tujuan ikut beauty class memang agar mahram itu senang memandang kita. Makanya salah satu wanita salehah kan disebutnya idza ra'aitaha sarratka. Kalau suami lihat istri itu pemandangannya menyenangkan, ya menyenangkan, wangi, harum. Ini enggak, di rumah nggak pernah pakai minyak wangi, kalau keluar minyak wanginya seliter. Nah, itu yang repot, bahaya. Makanya kenapa penting banget muslimah ikut beauty class. Saya sebenarnya kalau di perkantoran sering tandem dengan Wardah. Kalau di perkantoran ya, Wardah yang ininya khusus untuk demo kecantikannya, saya ngisi fikih kecantikannya. Ya, ini pada rumah ketemu lagi di sini. Ya, kemudian juga tidak tabarruj. Yang berikutnya tidak diberi wewangian yang melampaui batas. Ini penting kalau bicara wewangian yang melampaui batas. Jadi nggak bisa turun naik nih. Kenapa tidak diberi wewangian yang melampaui batas? Parfum yang melampaui batas kalau untuk pria, saking tajamnya itu bikin mereka tergugah. Apanya yang tergugah? Syahwatnya. Kalau perempuan nggak ada yang tergugah syahwatnya nyium wangi pria, nggak. Beda memang. Jadi anatomi tubuh kita beda. Kalau perempuan nggak akan mengejar-ngejar pria karena wanginya. Kalau perempuan mungkin ngejar-ngejar pria karena duitnya, ya. Tapi kalau laki-laki ngejar-ngejar wanita, pertama wajahnya, kedua harumnya. Wanginya itu bisa bikin, mohon maaf, istimna, bisa bikin keluar anda. Perempuan nggak bisa. Perempuan itu paling susah keluar mani. Jangan kata wangi ya, udah hubungan suami istri aja kadang nggak keluar mani gitu ya. Jadi itu perempuan. Jadi kalau laki-laki, jadi wanita ada mani perempuan, ada mani laki-laki. Kalau berjumpa mani perempuan dengan mani laki-laki maka jadilah anak. Itu dalam hadis begitu disebutkan. Nah, jadi kalau perempuan itu susah keluar mani. Kalau dia lebih kepada halusinasi, hayalan ya. Kalau udah berhayal mungkin bisa. Tapi kalau laki-laki, perempuan secantik apapun walaupun dia jahat akan dikejar. Perempuan sewangi apapun juga kalaupun dia jahat akan dikejar. Ya, tapi kalau perempuan apakah bisa cuma ngelihat ganteng dikejar? Enggak. Dia pengen tahu baik nggak orangnya. Ada orang yang mungkin nggak terlalu ganteng, mungkin boleh jadi kalau rata-rata nilainya 6, tapi baik dan tanggung jawab, itu perempuan bisa melepok-lepok. Ya, jadi perempuan itu lebih kepada apa ya? Ngelihatnya itu yang masuk alam khayalnya. Jadi dia senang sama tanggung jawab, ya senang sama kebaikan budi pekerti. Tapi kalau laki-laki tidak. Makanya kisah-kisah yang sering kita dapatkan apa? Malam-malam laki-laki bawa motor sendiri di bawah pohon, ada yang berhentiin perempuan cantik. Kalau kita kabur, kalau dia enggak berhenti, walaupun ujungnya nganterinnya kemana? Ke kubur. Iya, jadi kalau mereka itu entah alamnya beda antara laki dengan perempuan. Makanya dia pakai minyak wangi bisa istimna keluar mani, kita tidak. Ya, kita bukan orang yang mudah keluar mani. Itu hakikatnya. Tapi perempuan itu lebih materialistis, lebih kepada materi ya. Jadi kalau ada yang sering ngejajanin, nganterin barang-barang berharga, itu bisa tuh lepok-lepok perempuan ya. Tentunya kalau perempuan yang nggak punya iman atau kurang kuat imannya. Ya, jadi kita lihat di sini pertama sekali tadi disebutkan setelah sudah tidak tabarus jangan terlalu wangi ya.
Kenapa? Karena wangi-wangi itu bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi hati-hati kalau yang sendirian naik taksi. Jangan sampai supir taksinya kurang fokus, ya, tak nganterin kita ke alamat yang dituju, nanti dibawa ke tempat lain. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi termasuk terbuat dari bahan yang tebal, yang tidak tipis nerawang dan tidak, kalau dipakai nggak kayak lepat nempel gitu ya. Ya, terus yang kelima, pakaiannya longgar tidak ketat, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ya. Kemudian juga yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, ini juga tidak menyerupai pakaian laki-laki, ini penting sekali ya. Karena ini kenapa kalau yang geser saya nggak mau ya? Nah, kayaknya kamu harus di sini deh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki berarti apa? Sampai Allah laknat ya. Al-mutarajjilat minan ya. Jadi al-mutarajjilat minan nisa. Wanita yang kayak laki-laki alias tomboy dilaknat Allah, dan laki-laki yang kayak wanita alias rada melambai itu juga dilaknat Allah. Nah, kalau kita udah bicara sampai laknatan, ini berarti bukan cuma gaya hidup, pola hidup, tapi pakaian juga. Pakaiannya nggak boleh tuh laki-laki pakaiannya pakaian wanita, atau wanita pakaiannya pakaian pria, itu sama ya. Jadi harus jelas ada perbedaan. Tapi kalau sekarang kita ke mall-mall itu sudah ada yang namanya baju perhiasan udah double gender ya, perhiasan bersama, namanya unisex gitu ya. Sebagai contoh anting sekarang nggak bisa dilihat di perhiasan wanita, enggak, anting sudah perhiasan yang unisex. Jadi laki pakai, perempuan pakai. Kalau mau cari anting di mall-mall itu nggak bisa cari perhiasan wanita, enggak, unisex yang memang dipakai bareng, laki perempuan pakai anting. Ini yang paling bahaya akhir zaman. Makanya kadang-kadang dandanan, mohon maaf ya, kita bisa lihat perias-perias juga ada yang laki-laki kan, entah yang beneran laki-laki hobinya ngerias, atau manusia setengah matang laki kita perempuan enggak, ini repot gitu ya. Nah, jadi tidak menyerupai pakaian orang kafir yang kalau kita pakai itu jadi kelihatannya oh Nasrani ya, atau oh kayak biarawati, jangan. Kan biarawati juga pakai kerudung, kerudungnya setengah pakai kerudung. Ada yang rapat ya, biarawati Katolik rapat, jadi ke belakang dulu, habis itu dikelipangin. Ke depannya ada, ke belakangnya ada. Kalau kita berpakaian sampai orang kira kita biarawati, itu berarti kita niru pakaian mereka ya. Jadi jangan sampai juga kalau kita berpakaian menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah, yang niru satu kaum maka terhitung sebagai kaum tadi. Itu yang repot ya. Jadi memang yang namanya aturan syariat bukan aturan yang berat sebenarnya buat kita ikuti. Ya, wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hanya menginginkan kemudahan, keselamatan. Kayak tadi surat Al-Ahzab ayat 59, kenapa memerintahkan pakai kerudung, rapat, pakai jilbab? Itu dzalika adana an yu'rafna fala yu'zain. Minimal supaya identitas kita diketahui, kita muslimah dan kita tidak diganggu. Kayak misalnya, sekarang kalau kita bicara ajal, akhir zaman ya, ajal itu nggak harus sakit, nggak harus kena musibah, meninggal. Banyak yang sehat walafiat pergi ke warung sebelah beli teh, meninggal di jalanan. Itu kalau pergi ke warung sebelah mungkin masih kenal orang. Tapi kalau kita perginya ke luar negeri, jauh ke luar negeri, tiba-tiba wafat di sana, kita lupa bawa kartu identitas, dan di paspor ternyata sudah tidak lagi dicantumkan agama Islam. Orang cukup melihat identitas kita dari pakaian kita. Oh, muslimah, diurus secara Islam. Tapi kalau kita tidak berpakaian ala muslimah, apa yang terjadi? Mungkin aja jasad kita dikremasi, dibakar, ya, atau dikubur dengan didandanin, nggak pakai kafan gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini memang adana an yu'rafna. Ini adalah minimal identitas. Fala yu'zain, jadi kita tidak akan tersakiti dengan memakai identitas itu, ya. Ya, kemudian kita lihat lagi. Nah, masuk ke poin yang kita tunggu-tunggu. Siapa ini? Ya, disentuh sama Umi. Tontonan muslimah berhias. Ya, terus lanjut tadi sudah dibahas. Ya, ini tontonan muslimah berhias ya. Bisa dilihat tontonan muslimah berhias. Ini hadisnya ada semua. Cuman banyak yang saya skip karena kita kejar-kejar waktu juga ya, supaya teman-teman dari Wardah bisa ini mendemonstrasikan dengan jelas. Cantik yang gak dibolehin ini semua sudah ada di dalam hadis Rasulullah SAW.
Kikir gigi orang Bali biasa potong ya, potong gigi biasa orang Bali supaya rata. Itu juga nggak boleh, ada hadisnya. Cukur alis nggak boleh. Kita kebiasaan ya, nenek moyang zaman dulu, ibu saya malah nggak punya alis sama sekali, udah botak. Ya cuman memang dia nggak ngerti kalau itu nggak boleh. Dia tahu-taunya begitu anaknya hijrah, mah udah nggak boleh cukur alis. Ya udah botak ya. Jadi kalau kemana-mana terus alisan gitu ya. Ibu zaman dulu tuh begitu. Padahal kan yang cakep yang ada bulunya gitu ya. Jadi cuman dicukur semua ya. Nah, sekarang untuk mengembalikan alis itu ada istilah sulam alis. Sulam alis itu tato ya dengan kata lain. Dan kalau ketika disebut ditato al-mutawasyimat ya, nah itu juga wanita-wanita yang minta ditato dan juga yang mentato, dua-duanya juga dilaknat. Artinya bukan cuma kita yang datang ke salonnya, tapi yang orang salonnya juga dilaknat. Itu yang repot kalau sudah dilaknat Allah. Ya, jadi nah itu masalah tato. Kalau ada yang mengatakan ya udah kita nggak usah tato deh, kita sulam aja. Sulam itu sama dengan tato ya. Dan juga dia nanam, ada extension, menanam, ditanam. Enggak cuma sekedar alis, sekarang udah ada teknologi juga nanam bulu mata ya. Bulu mata yang ditanam. Jadi kalau yang bulu matanya pendek ya itu bisa ditanam tuh. Ada yang bilang Ustazah ini nggak permanen, 6 bulan udah rontok lagi. Ada yang ditanamnya cuma 6 bulan. Tetap aja ketika ditanam itu susah kita untuk wudhu yang sempurna. Jadi kalau bisa jangan ditanam. Kita pengen kalau kondangan Ustazah, bisa kok di sana lagi perempuan nggak ada yang ngeliatin. Kita pengen bulu mata rada-rada lentik. Udah aja pakai yang bongkar pasang. Bulu mata yang bongkar pasang yang pakai lem. Lebih bagus dibanding ditanam. Kalau yang bongkar pasang tinggal kalau mau resikonya kalau mau wudhu copot. Kalau wudhu copotin ya. Itu pun juga ada resiko lagi lemnya. Lemnya jangan yang waterproof, jangan yang water resistant. Ya sama dandanan kita ini juga alhamdulillah teman-teman dari Wardah. Kalaupun dia cari yang waterproof yang memang nempel di kulit, tapi dia punya removernya gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kalau emang kita harus dandan cantik tampil jadi pengantin, tapi kalau udah waktu sholat ada removernya. Ada kok tim-tim yang memang tukang riasnya standby di situ. Kalau mau sholat, ya mau sholat dibersihin habis itu dia rias lagi, touch up lagi. Lebih bagus capek touch up tapi sholat sah dibanding nggak mau touch up tapi sholat tidak sah. Ya, jadi saya pernah dengar itu di Tanah Abang ya. Itu udah lama banget waktu itu masih gadis. Ya, jadi ke Tanah Abang bulan Ramadan. Ada 2 ibu-ibu di masjid Tanah Abang. Biasanya ibu-ibu di masjid Tanah Abang biasanya kalau Ramadan dicari baju ya. Cuman biasanya capek belanja baju, akhirnya jadi batal puasanya. Ya, jadi itu dari kecapean tuh. Yang satu habis wudhu dandanannya masih kinclong. Yang satu wudhu dandanannya hilang. Maka yang dandanannya kinclong dengan bangga, lihat dong dandanan gue masih nempel. Ente pakai merek apa sih kok udah hilang begitu dikasih air wudhu? Padahal yang sah sholatnya, yang dandanannya hilang. Yang dandanannya nggak hilang ini nggak sah sholatnya, itu yang repot gitu ya. Jadi memang ini penting sekali untuk dipahami kalau kita bicara tentang beauty class. Ya kalaupun mau pakai yang memang water resistant, nanti begitu mau wudhu hapus pakai removernya. Ada removernya yang memang sudah campurannya itu ada minyak, ada air yang ngilangin sama sekali bersih ya. Cukur alis nggak boleh, cukur bulu muka. Nanti nih kalau mau jadi pengantin, biasanya periasnya kalau nggak ngaji, kalau periasnya belum ngaji itu bulu muka kita dicukur, itu nggak boleh. Alhamdulillah kalau saya menangani majelis taklim artis, makeup artis ya, pernah selesai lumayan tuh beberapa tahun, satu ibarat kata kalau kita sebut satu trik pengajaran bicara masalah kecantikan. Alhamdulillah mereka ganti semua, namanya Mia Rosa. Ganti semua yang tadinya yang ngedadanin perias-periasnya pakai ala lama, sekarang baru semua. Dia nggak terima kecuali yang berhijab, dan dia tidak mau lagi disuruh cukur bulu wajah, dan dia nggak mau lagi puasa mutih sebelum ngerias. Ini yang kalaupun udah ada yang DP sebelum mereka hijrah, dikembalikan uang DP-nya total 100%. Kaget juga, saya nggak ngerti, saya ngajarin ternyata makeup artis. Jadi pas mereka hijrah di hotel konferensi pers, saya diundang, saya bingung, emang yang saya ajarin siapa? Rupanya makeup artis. Mereka hijrah, baju-bajunya, beauty-nya berubah semua. Tadinya nggak ada yang pakai kerudung, akhirnya semua patung-patungnya pakai hijab. Ya Allah, ternyata sesudah setahun ngaji berubah semua. Ya itu yang mahalnya harga sebuah hidayah. Bahkan dia kasih ultimatum, kalau perias ada yang nggak mau ngikutin langkah ini silahkan keluar.
bisnis sendiri gitu ya. Ya, sekarang jam berapa? Kayaknya jam 10. Oke. Nah, kemudian kita lihat kemudian sulam bibir juga sama. Ingat ya, jadi kalau ada periasnya yang belum paham jangan sampai yang dicukur-cukur. Walaupun alasannya adalah agar make up nempel, tapi dilaknat buat apa? Make upnya memang nempel kalau dicukur. Jadi semua perias pengantin biasanya nyukur wajah. Make up akan nempel, tapi dilaknat Allah jangan ya. Nah, tanam bulu mata nggak boleh, sulam bibir nggak boleh, opas apalagi implan juga nggak boleh, operasi plastik nggak boleh ya. Implan, sedot lemak, olahraga aja deh kalau mau sedot lemak gitu ya. Tadi sudah, wangi-wangian juga sudah. Kemudian kita lihat ini dalil-dalilnya ya. Kita tadi sudah sempat bahas. Ya, tolongin. Ya, dalil-dalilnya kita lihat di sini. Tadi kita bahas sekilas, maka di sini dibahas secara dalil, kita bahasnya juga cepat. Ya. Ya, ini bicara yang jangan tajam-tajam ya. Kenapa jangan tajam-tajam tadi? Karena laki-laki terganggu dengan harum-haruman ya. Siapapun perempuan yang muta'attirah lalu melewati laki-laki yang bukan mahramnya, dan untuk memang tujuannya agar si laki-laki mencium wanginya, maka fahiyya qad zaniyah, dia terhitung sudah berzina. Sampai begitu. Makanya Rasul memberitakan wanita tadi pulang untuk mandi wajib. Dua pengertiannya, apakah karena habis berzina disuruh mandi wajib? Yang kedua, agar parfumnya, wanginya berkurang ya. Kemudian ini juga kita mau lagi bisa. Ini mau. Ya, ayyuma mar'atin asabat bukhuran fala yashadna ma'anal asya al-akhir. Siapa saja wanita yang baru mandi ratus, mandi rempah, maka tidak boleh ikut salat berjamaah bersama kaum pria untuk salat isya yang paling malam. Kenapa? Karena di zaman Rasul salat isya ada dua cara. Ada yang begitu azan habis maghrib nih, nggak lama kemudian masuk waktu isya, azan qomat salat ada. Tapi paling sering tengah malam. Paling sering Rasul tengah malam. Menjadikan salat isya itu ibadah paling akhir habis isya tidur. Jadi kegiatan-kegiatan lain didahulukan dulu oleh Rasul, habis itu habis isya tidur. Yang lebih sering yang itu. Ya. Yang lebih sering jadi bukan yang habis isya terus langsung salat, jarang itu. Karena biasanya Rasul sibuk menerima konsultasi dari audiens ya, dari masyarakatnya, dari umatnya. Nah, konseling Rasul menjadikan sesudah itu baru isya, habis isya tidur, nggak ada ngobrol lagi. Kalau kita kebanyakan isyanya dicepetin, habis salat maghrib kemudian salat isya, habis salat isya sinetron kita main. Nah, karena ada yang mau nonton sinetron, ada yang mau main, ada yang mau makan, bahkan jadi buru-buru salat isya gitu ya. Padahal Rasul udah wanti-wanti. Apa? La salata fi hadratit ta'am, itu untuk isya. Tidak boleh sholat ketika makanan sudah tersedia. Jadi harus makan dulu. Itu Masya Allah unsur kesehatannya dari berbagai sisi ya. Berarti makan malam nggak boleh kemalaman. Dan sholat di depan makanan tersedia untuk isya itu nggak khusyuk. Ya, karena isya sudah kemalaman. Jadi yang bagus memang kita makan duluan. Ini semuanya masalah kecantikan. Karena kalau bicara kecantikan bukan cuma bicara make up, tapi bicara kesehatan tubuh ya. Kemudian juga kita lihat di sana minyak wangi laki-laki Rasul sebutkan yang wanginya tajam dan warnanya bening. Kalau laki-laki minyak wanginya biasanya bening warnanya. Tapi kalau perempuan yang warnanya ada warnanya entah merah entah kuning, pokoknya yang berwarna tapi wanginya minim, wanginya itu lembut, halus. Tapi kalau laki-laki yang wanginya nyangkang, tajam, yang dari jarak berapa meter gini kecium, itu minyak wangi laki-laki. Kalau perempuan yang terciumnya biasanya yang berhadapan baru tercium, itu minyak wangi wanita ya. Makanya kenapa disebutkan lebih bagus kalau wanita minyak wanginya padat. Maksudnya apa? Bedak, deo yang kayak begitu ya. Bedak, deo itu silahkan. Jadi tidak cairan yang memang betul-betul tajam wanginya. Kemudian kita lihat lagi, tidak mencabut alis, bulu mata, bulu muka, itu hadisnya jelas ya, tidak boleh mencabut alis, bulu mata, bulu muka. Hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti sahih ya. Jadi Allah melaknat perempuan yang mentato, minta ditato, mencabut bulu muka, minta dicabut bulu mukanya, yang minta dicabut alis atau bulu matanya, dan perempuan yang memasukkan susuk ke dalam tubuhnya supaya terlihat cantik dengan mengubah ciptaan Allah. Ini Bukhari Muslim, sahih. Jadi kalau pengen cantik terus kemudian riweuh pakai dandanan, pakai make up, saya pakai susuk aja, hati-hati ya.
Hati-hati, bukan cuma masalah di mana musyrik masuknya. Ketika sudah musyrik, sholat ditolak, ya itu yang repot. Jangan sampai. Biasanya kayak gitu ribet tuh kalau mau pergi kemana-mana, jadi ngeliat-ngeliat ada pohon kelor nggak, takut banget pohon kelor hilang gitu ya. Nah kemudian itu yang kalau kita sebutkan dandanan-dandanan yang dilarang. Ini hadis Bukhari Muslim berarti sahihnya kuat sekali. Kemudian, tidak menyambung rambut. Tadi extension kita mengatakan nggak boleh extension bulu mata, termasuk tidak boleh extension rambut. Kalau sekarang teknologi udah canggih ya, yang botak aja tinggal ke Turki, tanam rambutnya tumbuh ya. Ya jadi ternyata nggak boleh. Ya sudah pakai yang alami saja. Dulu orang-orang tua kita kalau lihat bayinya rada botak, itu dia pakai kemiri dibakar, taruhin ke kepala. Kalau pengen anaknya rada keriting, pakaiin seledri. Bener, asli. Seledri itu dikeramasin, pakai kemiri dibakar. Itu anaknya rambutnya udah tebal keriting, ombak. Kenapa kita males banget gitu ya? Dan nenek-nenek kita dulu tuh, masya Allah dandannya emang sih rada-rada ya, rada lengket, minyak cem-ceman, minyak apa lagi tuh? Orang aring ya dulu. Sekarang susah banget nyarinya. Orang aring, yang cem-ceman tuh susah. Padahal itu menyemburkan rambut. Sekarang kita pakainya yang benar-benar kita pengennya yang instan ya, yang ekspres. Bahkan Rasul mengajarkan kalau kita sudah ubanan, maka diwarnai dengan henna. Daun henna kan dulu daun pacar banyak ya. Sekarang males saya mau membeli itu aja cat rambut yang mereknya henna. Beda ya. Beda cat rambut merek henna dengan henna beneran. Henna beneran memperkuat rambut ya. Jadi itu kita lihat hadisnya Tirmizi dan dari Abu Hurairah. Kita cepat-cepat. Nah ini juga sunnah mencelak mata ya, pakai celak sunnah ya. Laki perempuan pakai celak di masa Rasul. Laki perempuan pakai celak mata. Ini sunnah. Hadis riwayat Tirmizi. Terutama kalau celaknya asli dari batu ismit, itu bikin mata bagus. Minus hilang, plus hilang ya. Kemudian dari Abu Hurairah, alhamdulillah. Ya ini mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan kebersihan atau sunnah fitrah itu ada 5. Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Kalau perempuan nggak punya kumis ya. Ya jadi intinya yang lainnya ini sunnah fitrah. Jadi kukunya jangan dipelihara ya. Kuku tiap Jumat potong. Dan yang lain antara ketiak dengan kemaluan cukur ya. Harus dicukur. Nah ini sunnah fitrah, ini menjaga kecantikan juga. Kemudian kita lihat lagi terakhir ya, kita bicara tentang inner beauty. Gak cuma outer yang kita percantik, tapi yang lebih penting inner kita, dalaman kita, hati kita. Karena memang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah gak lihat tampilan luar kita atau fisik kita. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Tapi Allah melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Jadi ayo dipercantik hatinya dan amal perbuatan kita. Jadi nggak boleh berkecil hati. Kalau kita berkecil hati dan kecewa ketika kita ngaca ya, itu namanya sudah mencela ciptaan Allah. Karena kita ini ciptaan Allah ya. Jadi kalau ngaca malah disunahkan baca doa. Apa doanya bercermin? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan bentukku, maka indahkan juga akhlakku. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengantar fikih ini membuat lebih semangat untuk berdandan ya, dan juga berdandan untuk siapanya jadi jelas. Niatnya juga untuk mendapat pahala Allah. Kalau yang sudah nikah, istri dandan untuk suami dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Harusnya disampaikan kepada para suami, tapi nggak perlu kalau suami pakai tutorial Wardar ya. Dia kan nggak perlu alat dandan. Kalau suami cukup pakai minyak wangi sama baju yang layak. Jangan sampai istrinya kayak bidadari, suaminya kayak tukang kebun, jangan. Ya, itu nggak boleh. Karena laki-laki juga harus dandan buat istrinya. Hadisnya punya mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya. Masalahnya ini tidak tersampaikan kepada para pria. Jangan dikira yang wajib dandan hanya istri. Padahal tidak, laki-laki pun wajib dandan. Dulu Abu Darda yang sering banget puasa, makanya dijulukinnya sufi zaman Rasul. Abu Darda itu kalau sepanjang hari itu setiap siang itu puasa, kalau malam
tahajud, qiyamul lail. Makanya istrinya nggak mau dandan. Disamperin lah oleh Salman Al Farisi rumahnya, kaget. Kok Ummu Darda lecek nggak dandan? Kaget Salman, nggak boleh begini, perempuan harusnya dandan buat istrinya. Ternyata kata Ummu Darda, saya dandan buat siapa? Sepanjang siang sampai maghrib suami saya puasa, dari maghrib sampai pagi lagi tahajud ya, habis sholat tahajud langsung habis sisa dia sampai subuh lagi. Saya dandan buat siapa? Dandan kan paling enggak untuk dilirik gitu ya sama suaminya. Akhirnya masalah ini dibawa ke Rasulullah SAW. Rasul marah. Rasul bilang, wahai Abu Darda, sodako akhaka Salman, yang benar saudaramu si Salman. Apakah kamu puasa? Iya, batalin sekarang. Suruh batalin. Karena puasa sunnah. Habis disuruh membatalkan, disuruh dandan. Disuruh sisirin rambut, minyakin pakai minyak wangi, pulang. Ya Allah, itu benar-benar sama Rasul ya. Jadinya istrinya sudah dinasehati oleh Salman, salah kamu. Apapun juga itu yang Abu Darda kerjakan, kamu adalah wanita yang harusnya berdandan buat suami. Ternyata Abu Darda juga disuruh dandan oleh Rasul. Jadi ketemu di rumah, eng gitu ya kalau kata orang. Ya, jadi memang dua-duanya ada kewajiban dandan. Masalahnya jarang kelas-kelas. Ya, bukan kelas-kelas kecantikan ya, kelas-kelas dandan kalau buat pria. Dan juga bukan berarti harus nyalon, tidak, tapi jaga kebersihan kalau pria. Dan Masya Allah di masa Rasul itu, wah pria-prianya, ya Rasul aja salah satunya deh. Sampai para sahabat-sahabat itu ngumpulin keringat Rasul buat apa? Buat minyak wangi. Saking bersihnya Rasul, harumnya, keringatnya jadi minyak wangi. Wah aduh, itu kayaknya bukan banget suami kita ya. Jadinya jadi harus diajarkan supaya bersih. Allah alam bisawab, saya kembalikan ke MC. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan katsir Ustazah ini atas materinya yang sangat bermanfaat insyaallah ya. Mengenai fikih rias, tadi kita mendapat beberapa poin, yaitu fungsi pakaian adalah untuk apa? Akhwat fillah, ada yang masih ingat? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 disampaikan bahwa fungsi pakaian yaitu untuk penutup aurat dan perhiasan. Masya Allah, masih pada connect ya. Ya, dan sedikit ada syarat syar'i dari berpakaian, ada yang bisa sebutkan? Satu, Ibu silakan sebutkan nama. Nama saya Rahma Lutfiana. Jadi pertanyaannya syarat syar'i pakaian yang paling maksimal itu maksudnya kalau hijab itu kan dari atas sampai bawah paling minimal sih, bukan maksimal tadi ya, itu menutupi dada seperti itu, sebutnya kerudung. Kemudian pakaiannya tidak ketat membentuk tubuh dan tidak transparan menerawang seperti itu, dan kalau bisa pakaiannya tebal. Ya, baik, ahsanti ya. Ahsanti itu bagus ya, bukan Ashanti. Ya, jadi tadi sudah betul ya. Syar'i itu adalah pakaian yang tidak menerawang, tidak ketat ya. Juga tadi volumenya tebal. Tapi jangan juga kita pakai coat ya kemana-mana, pakai baju tebal. Kan musim dingin kita tentunya betul. Ya, kita sebenarnya masih ada 5 menit lagi. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin satu sesi pertanyaan saya buka ya untuk akhwat fillah. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Boleh, kita kasih kesempatan untuk ibu yang berhijab biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lina Nur dari Depok. Kebetulan saya bedah kesehatan itu. Nah, tadi ada katanya implan tidak boleh ya. Implan maksudnya alat berkabinet atau apa itu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ibu. Ya, yang nggak dibolehkan itu bukan yang implan KB, implan gigi, tanam gigi kan ada ya. Kita misalnya giginya nggak masalah sebenarnya, giginya udah cakep, cuman kita pengen dijaketin lagi pakai emas, kan ada ya. Nah akhirnya ditanam lah itu. Atau gigi kita sebenarnya memang udah dicabut, bolong, susah kalau buat makan, buat bicara susah. Kita ke dokter gigi, sebenarnya kan ada yang bongkar pasang ya. Gigi palsu yang bongkar pasang ya, itu lebih safety dibanding gigi palsu yang ditanam. Karena kalau sudah ditanam kemudian kita wafat, itu nggak boleh dicabut tuh yang palsu tadi. Itu yang ribet. Kalau misalnya ada petugas yang tidak paham cara menyelenggarakan jenazah, maka dicabut tuh gigi implan itu dari jenazah. Nggak boleh menyakiti jenazah, biarkan saja. Tapi kalau kita yang bongkar pasang itu mah dicabut nggak masalah.
dicabut dari jenazah. Nah itu yang makanya mudorot kadang-kadang gara-gara itu. Tapi kalau yang disebut implan KB nggak masalah. Kayak misalnya kita pakai IUD ya, yang ditanam di sini, atau spiral masuk ke dalam. Spiral juga kan nggak semua spiral ketika kita wafat keluar sendiri. Ada yang keluar sendiri begitu ditekan perut, ada. Tapi ada yang nggak keluar sendiri. Itu nggak boleh dipaksa keluar. Biarkan aja. Bahkan juga kalau ada janin di dalam perut ibu, janinnya ikut wafat juga, dibiarkan saja di dalam perut ibu, tidak boleh dikeluarkan. Ya, jadi memang begitu ketika kita menyelenggarakan jenazah. Karena ada yang tidak paham dipaksa keluar, ditekan-tekan. Jenazah akan merasakan sakit yang sama dengan orang hidup. Makanya nggak boleh. Dia akan tetap dibiarkan saja. Semua implan-implan itu. Kecuali susuk yang tadi untuk kecantikan itu nggak boleh ya. Itu musyrik yang kalau dipakein jadi cantik. Orang lihatnya wah cantik banget ya kalau lewat pohon kelor hilang. itu yang paling bahaya. Makanya kadang-kadang ada yang susah ketika sakaratul maut. Itu ditanya biasanya sama ustadz yang ruqyah, ibu ada yang ditanam-tanam nggak? Nah ini bukan yang KB. Yang ditanam-tanam tuh maksudnya tanaman-tanaman tadi susu. Ya jadi kalau ada bisa selagi masih sadar dibuka taubat nasuha. Itu biasanya dibawain daun kelor tuh. Ya dipok-pok-pokin sambil dibaca-baca ya. Biasanya ada yang keluar, tapi ada yang susah. Sehingga ada yang sakaratul mautnya berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang sebelum pasang-pasang juga kita perlu istikharah kalau untuk yang kesehatan ya. Istikharah kira-kira cocok enggak? Karena nggak semua orang juga cocok. Ada yang cocok dengan spiral, nggak cocok dengan IUD. Ya dengan ini, dengan yang apa? Susuk KB. Ada yang cocoknya dengan spiral, ada yang hanya cocok dengan tablet. Tapi nggak bisa pakai tablet karena setiap pakai tablet kayak orang hamil, ngamuk, muntah. Itu pengalaman saya. Jadi nggak bisa pakai itu. Akhirnya pakainya spiral dulu. Ya kalau sekarang alhamdulillah karena sudah lolita, lolos 50 tahun udah nggak pakai apa-apa. Tapi belum nih Bu Bidan ya. Tapi ini belum menopause nih, ada takut juga. Jangan sampai punya sunak, punya cucu, punya anak gitu ya. Belum menopause nih. Saya belum menopause juga, tapi udah nggak pakai apa-apa. Ya. Katanya sih premenopause ya. Dan makanya awat-awat lagi banyak di sini. Terus kontrol kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Kita perempuan dititipkan alat reproduksi, kontrol terus. Ya, karena berkaitan dengan daerah situ rada-rada rawan. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang mau bertanya lagi ibu di. Tadi ibu ingin bertanya ya? Ya, tadi sebagian terjawab. Ya, tadi udah sebagian terjawab sih, termasuk yang tadi menjaketkan gigi itu. Soalnya kan kalau saya waktu itu kan ke dokter gigi karena untuk nyelamatin satu gigi, misalnya ada satu yang bagian itu harus dijaketin, kalau nggak fungsi taringnya daripada gitu kan. Nah itu akan agak kepikiran juga sih, itu kan udah telanjur kan soalnya itu dari dokter giginya itu satu. Terus kemudian tadi yang terkait dengan parfum itu, terkait dengan parfum gimana cara kita milahnya. Soalnya kalau saya misalnya dari suami itu benar-benar nggak boleh pakai samsok gitu istilahnya, benar nggak boleh pakai sama sekali kan kayak gitu. Cuma kan kadang kita menjaga supaya nggak bau aja sih gitu. Nah itu caranya gimana gitu. Ya bagus banget pertanyaannya. Kalau memang gigi kita ada yang kurang dalam artian ya, ada yang patah. Jadi patah itu pengen disempurnakan lagi bentuknya, maka dipakaikanlah jaket, nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi jaketnya jangan lemas ya, biasa aja gitu. Ya jadinya nggak masalah kalau memang dia ada yang kurang atau patah gitu ya. Yang repot kalau giginya sudah cakep, ya tapi kita kurang serk sama bentuknya, akhirnya kita memangkur gigi atau kayak orang Bali biasa tuh di usia sekian dia diasah giginya, itu yang nggak boleh. Itu pertama. Yang kedua, manusia karena banyak merubah ciptaan Allah ya, kadang kurang puas dengan yang Allah ciptakan, sampai akhirnya dia pakai sesuatu bukan untuk mengembalikan fungsi. Kalau kita kan untuk mengembalikan fungsi, agar bisa makan lagi, agar bisa gigit lagi, agar bicara jelas. Misalnya yang kalau gigi ada yang numpuk banget kan ya, atas numpuk, bawah numpuk, ngomong aja nggak jelas. Itu silahkan kembalikan fungsi dengan apa? Dicabut, pakaikan glamour, pakaikan bevel, pakaikan besi gitu ya, nggak apa-apa itu. Tapi kan ada yang giginya udah rapin nih, dipakai aja sambil tiap kali ganti baju diganti tuh matanya, bajunya biru, matanya biru, bajunya kuning, matanya kuning. Ini yang nggak boleh, karena apa? Dia bukan mengembalikan fungsi, bukan memperbaiki, tapi untuk perhiasan akhirnya, ya. Sampai ke gigi dan harganya kadang nggak, itu nggak murah harganya.
Kalau yang untuk bisa tiap kali diganti matanya gitu ya, itu tidak murah. Jadi yang kita khawatirkan sekarang adanya unsur merubah ciptaan Allah bukan untuk tujuan fungsi, tapi untuk estetika semata. Nah itu yang dilarang dalam syariat ya. Contoh seperti gini, ada bayi-bayi yang terlahir sumbing, nggak masalah dioperasi. Kenapa? Karena mengembalikan fungsi supaya dia bisa bicara dengan benar, dia bisa makan juga dengan baik. Tapi kalau yang lahir sudah normal, begitu gede, aduh saya kurang pede, ini kayaknya pesek, saya pengen mancungin, itu yang nggak boleh. Karena alhamdulillah fungsi udah normal. Walaupun akar yang pesek sama yang mancung, saya rasa sama-sama bisa nafas. Ya artinya fungsi hidungnya sudah benar. Cuman kita aja yang ketika ngaca nggak pede. Sebenarnya rasa nggak pede itu rasa tidak bersyukur kepada Allah. Ya betapa banyak orang yang terlahir lebih parah dari kita, tapi nggak punya kemampuan ya. Pada akhirnya ya seperti itu. Adapun yang kecelakaan, salah seorang sahabat pernah celaka di medan pertempuran, hidungnya terpapas pedang, copot, dianya nggak mati. Akhirnya kata Rasul, perbaiki tulangnya ini dari besi. Ternyata sahabat tadi alergi dengan besi. Kita juga ada alergi kan kalau yang pakai imitasi perhiasan, ya. Saya termasuk gak bisa pakai imitasi, langsung gatal loh. Dia alergi, akhirnya kata Rasul kata ganti tulangnya dengan emas. Laki-laki tuh, laki-laki kan dilarang pakai perhiasan emas ya. Tapi kalau tulang dan untuk faktor kesehatan dibolehkan. Jadi Islam ini enggak akhirnya mengharamkan semua, padahal juga kadang-kadang ada maslahat yang enggak juga dilihat unsurnya. Laki-laki dilarang pakai sutra, kain sutra itu dilarang. Karena sutra dan emas itu perhiasan yang ada di surga nanti. Kalau laki-laki pakai di dunia dia nggak akan dapat di surga, dalam artian nggak akan masuk surga. Nah, jadi ada salah seorang sahabat yang alergi dengan kain ihram. Tahu kan kain ihram laki-laki ada yang terbuat, kalau yang dari Indonesia tuh kayak anduk ya. Ada yang alergi bulu-bulu gitu, gatal dia, jadi garuk-garuk terus. Rasul tanya, ada apa kamu kok garuk-garuk terus? Ya, akhirnya dia bilang saya alergi dengan kainnya. Tukar ganti kain apa? Kain ihram dari sutra. Karena sutra itu nggak bikin alergi, itu dipakai dalam kondisi darurat. Akhirnya dia pakai kain ihram dari sutra. Ini lihat, syariat itu mengasah apa ya? Kecerdasan kita agar mengambil sesuatu yang maslahat. Walaupun pada akhirnya dia kena bayar dam juga, ya, tapi udah dipakai aja. Contohnya seorang laki-laki lagi nih, sahabat Rasul, garuk-garuk terus, padahal lagi ihram. Kepala jadi garuk-garuk terus. Kata Rasul, kamu kenapa garuk-garuk kepala terus? Gak khusyuk ibadahnya. Ternyata kutuan. Rasul bilang apa? Botakin sekarang. Itu belum selesai ibadahnya. Belum tawaf, belum sa'i, ya belum ta'arul pasti. Dan itu pun belum wukuf di Arafah. Kata Rasul, botakin. Kamu tidak fokus ibadahnya, gak khusyuk. Habis botakin ya dia kena dam. Tapi yang penting ibadahnya khusyuk. Jadi ternyata Masya Allah ya, syariat ini enggak akhirnya saklek jadi susah, enggak. Selalu ada kompromis, ada kompromi dalam beberapa hal yang memang mengganggu kekhusyukan kita dalam ibadah. Jadi itu tadi ya pertanyaannya ya. Mungkin suami yang Masya Allah, saya salut sama suami ibu, berarti tidak termasuk golongan suami dayus ya. Jadi kalau dayus itu yang tidak ada cemburunya sama sekali. Kalau ini mungkin khawatir istrinya digoda orang, diganggu orang, makanya istrinya nggak boleh pakai minyak wangi. Bukan berarti harus bau. Kalau bau nggak boleh juga dalam Islam. Minimal tidak tercium bau. Kalau sekarang mah banyak selain deo. Minyak wangi nggak pakai tapi bisa pakai deo. Misalnya suami mengatakan deonya masih wangi, cari aja tawas. Tahu tawas? Batu tawas. Itu kalau direndam ke air sedikit, tuh airnya aja yang kita ambil. Ya, itu juga ngilangin bau. Tawas biasa dipakai di ihram, kondisi ihram. Ya, haji dan umrah itu ada beberapa yang pakai tawas. Wardah juga jual produk untuk ihram. Wardah jual produk untuk ihram itu. Ya, jadinya untuk yang tidak berwangi bisa dipakai yang dari Wardah. Minimal kalau nggak mau wangi jangan bau. Ya, supaya tetap ada ikon seorang muslimah yang bersih. Ya, bersih dan tahu bahwasanya kekhusyuan itu berasal juga dari wangi, dari kebersihan. Kita nggak akan khusyuk sholat kalau mau kena kita bau. Aduh, pas kita sujud ternyata sajadahnya juga bau kain basah. Atau begitu kita sujud di depan kita kaos kakinya basah. Aduh, itu udah pusing tuh. Ya, kita nggak bisa khusyuk kalau semuanya bau ya. Intinya wangi yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon pamit, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Alhamdulillah ya, sudah selesai sesi pertama kita, yaitu materi mengenai fikih berhias dari Ustazah Enika Suhaimi LCMA. Terima kasih sekali lagi Ustazah atas kesempatannya mengisi kajian ini.
semoga berkenan dari kami ya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Kita langsung aja insya Allah ke materi yang berikut, yaitu dari tim Wadah. Apa sudah siap? Ya, langsung saja ya. Oh, sudah ada yang datang ya? Oh belum. Ya. Baik, kepada tim Wadah boleh. Oh iya, sebelumnya ini sepertinya ada serah terima ya untuk Ustazah Erika. Mohon berkenan sebentar Ustazah. Sambil menunggu saya ingin membacakan sedikit lagi dari poin tadi, bagaimana cantiknya muslimah yang dibolehkan. Yang pertama itu tidak boleh berlebihan dalam berdandan atau tidak boleh tabaruj ya. Tabaruj yang dimaksud ini bukan tidak boleh sama sekali berdandan. Ya, kita boleh berdandan apalagi di depan yang mahram, suami kita. Apa sudah menikah semuanya? Yang belum menikah semoga disegerakan, disemogakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, apalagi nanti kalau udah dekat puasa udah punya pasangan ya, rasanya enak kalau udah bisa bersama dengan pasangan ya. Ya, kita berimajinasi dulu nggak apa-apa ya. Terus tadi juga yang tidak diperbolehkan itu apa? Kikir ya, kikir gigi ataupun mungkin lebih ini namanya salah vinir ya. Lebih terkenal itu kayak vinir. Jadi pemasangan gigi palsu yang tujuannya itu memang untuk estetika saja gitu, untuk memperindah saja, itu yang tidak dibolehkan. Karena apa? Karena kita dengan istilahnya ya, memang dengan tujuan itu ya, dengan tujuan itu untuk mempercantik diri dan merubah penciptaan, merubah ciptaan yang Allah berikan. Ya, sudah selesai. Baik, iya, silakan. Saya harus minggir dulu. Serah terima. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, ada sedikit. Baik. Ya. Mungkin sudah selesai ya, sudah. Ya, Manila. Ya, silakan pada tim Wanda. Baik, sedikit lagi ya. Kemudian tadi tidak boleh cukur alis. Ini mungkin yang masih ya sampai sekarang, bukan cukur sih, mungkin lebih ke cabut alis. Sama atau enggak sih cabut sama cukur tuh jatuhnya? Sama atau beda? Sama aja nilai ininya ya, tujuannya sebenarnya sama. Untuk apa? Untuk mempercantik dan tadi merubah ya. Selain cukur alis itu juga tidak boleh apa? Cukur bulu di wajah ya. Cukur bulu di wajah itu juga tidak diperbolehkan. Kecuali ya dalam beberapa hal, mungkin kan ada beberapa wanita yang memang diberikan kelebihan hormon ya. Jadi ada beberapa rambut yang mungkin di bagian kumis seperti artis Isdahlia, tahu? Ya, seperti itu mungkin hanya sebagian jika memang mereka merasa terganggu. Misalnya tadi kumisnya kepanjangan kayak Ikhwan ya, sampai jatuh-jatuh gitu, ataupun mungkin dia berjenggot, itu masih diperbolehkan. Dengan tadi tujuannya tidak untuk estetika semata begitu. Kemudian yang sekarang lagi marak itu apa? Oplas ya. Oplas itu sudah biasa sekali, bahkan dia misalnya sudah istilahnya ya, sudah naik daun lah gitu. Makanya dia melakukan operasi plastik dan jadinya sekarang itu bukan tabu lagi, malah lumrah. Biarin lah, karena dia udah punya uang gitu ya. Jadi kita udah bukannya merasa itu adalah hal yang asing, tapi ya udah, itu udah biasa aja. Makanya dari sini semoga kita semua masih tadi diberikan nilai-nilai ya yang memang seharusnya tidak diperbolehkan di dalam Islam. Sepertinya sudah siap ya Tim Marwah? Tim Marwah. Oh iya, tadi bicara icon ya. Marwah itu ada ikonnya apa tadi sudah disampaikan? Ya, ada ikonnya. Jadi kalau saya sebut Marwah Muslimah Center, akhwat sekalian bilang brain, beauty, behavior ya. Brain, yang mobil. Oh ya, Afwan ada yang punya mobil Suzuki Ignis? Karena ada yang udah dimasak tadi warna oranye. Ya, tadi sudah siap ya? Oh ya, udah deh kita kasih dulu aja ya kesempatannya. Terima kasih kepada tim Wardah.
Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.